Halo semuanya, selamat datang di podcast Six Generation. Buat teman-teman yang mau nonton podcast Six Generation yang lainnya, kalian bisa cek langsung di channel YouTube-nya SMA Negeri 6 Kota Bandung. Nah, kalian sadar gak sih kalau di sini tuh kita tuh ada wajah-wajah baru lagi? Iya dong Al, kita kan gak mau kalah sama teman angkatan kita, Nopal dan Sipa, si paling merdeka itu loh. Si paling merdeka. Akhirnya ya Nik, kita bisa menduduki kursi panas ini. Ya nih kursi yang diperebutkan oleh ribuan orang, akhirnya kita mendapat kesempatan untuk duduk di sini. Betul dong, keren banget ya. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Alia dari kelas 10-8. Halo semuanya, kenalin aku Niki dari kelas 10-7. Nah, ngomong-ngomong nih ya, kamu kan udah SMA ya Nik ya? Kamu Ya udah nih. gede. Kamu masih takut sama jarum suntik gak sih? Iya nih, aku ada trauma sama jarum suntik, kayaknya kayak ngilu-ngilu gitu loh kalau waktu disuntiknya. Nah, kenapa takut? Kan jarum suntik tuh kayak cuman digigit semut doang, tapi semutnya pakai behel ya. Kalau kamu takut jarum suntik, nanti pas kamu umur 17 tahun kamu gak bakal donor darah. Ya kalau itu mah ya aku lihat nanti aja sih, soalnya kan manusia itu makhluk yang berubah-ubah gitu loh. Oke. Ngomong-ngomong donor darah nih, kita sudah datang tamu spesial loh dalam rangka Blood Hero dari PMR SMA Negeri 6 Kota Bandung. Kami di sini bersama Bapak Dr. Wahyu selaku Kepala Bidang Pengolahan Darah. Selamat pagi Bapak. Selamat Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak udah hadir di acara podcast kami ini. Izin ya Pak ya, hari ini kita mau kepoin nih tentang seputar donor darah. Ya, silahkan. Ya, mangga. Sebelumnya aku mau nanya nih Ki, golongan tuh? darah kamu apa nih? Kalau golongan darah aku sih B ya. Kalau kamu gimana ya? Kalau golongan darah aku O sih. Aku mau bangga sih sama golongan darah aku O. Ya elah, golongan darah aja bangga kamu mah. Iya dong, soalnya aku tuh pernah dengar menurut penelitian golongan darah O itu bisa memberikan kepada golongan darah lain. Loh, bukannya golongan darah itu harus diberi ke sesama golongan darah yang sama ya? Ya udah deh, daripada kita so tahu, mending kita tanya langsung bapaknya. Ore. Oke, apa benar Pak golongan darah O itu bisa memberikan kepada golongan darah lain? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi bahwa sistem penggolongan darah manusia itu yang sekarang dipakai itu adalah dua golongan darah, yaitu sistem golongan darah ABO dan sistem golongan darah resus. Kalau ABO fenotipnya adalah golongan darah A, golongan darah B, AB dan golongan darah O. Kalau resus itu adalah resus positif dan resus negatif. Sementara ini masih banyak penggolongan darah yang lain. Kira-kira ada 30 penggolongan darah yang lain. Misalkan Jackie, Lewis, MNS, pokoknya banyak lah gitu ya. Nah, itu bahwa mitos golongan darah golongan darah O itu bisa menyumbangkan kepada semua golongan darah adalah benar adanya, tapi pada saat zaman dulu gitu ya. Ternyata dalam perkembangan kedepannya setelah dilakukan transfusi darah dari golongan darah O ke golongan darah yang lain, ke golongan darah A atau golongan darah B atau AB, nah itu ada efek samping yang terjadi yang membahayakan penerima darah gitu. Efek sampingnya bisa ringan, sedang sampai berat. Kalau sampai berat, dia pasiennya bisa meninggal. Jadi pada kedokteran modern ini pelaksanaan transfusi darah dari golongan O kepada golongan darah yang lain sudah dibatasi gitu ya. Jadi sekarang transfusi darah itu harus sama golongan. Jadi kalau A dengan A, B dengan B, AB dengan AB, O dengan O. Kemudian resus negatif juga sama. Jadi kalau resus positif dikasih resus negatif akan menimbulkan reaksi yang berat sampai meninggal. Jadi resus positif harus diberikan dengan resus positif juga. Resus negatif harus diberikan dengan resus negatif juga. Itu mungkin ya. Jadi nggak sembarang lagi ya Bu ya? Ya, nggak sembarangan. Jadi kita harus ada pemeriksaan yang dilakukan supaya darah pasien dan darah donor cocok. Gitu. Oke, Bu. Terus ya Bu ya, aku tuh pernah dengar ada mitos katanya kalau kita donor darah tuh bisa membantu proses diet. Apakah itu benar Bu? Itu kayaknya bukan fakta ya, itu hanya mitos aja bahwa
donor darah itu tidak mempengaruhi proses diet ya. Jadi orang dengan donor darah tidak akan berat badannya turun gitu ya. Malah sebaliknya gitu ya. Biasanya kalau kita kehilangan sesuatu lah di dalam tubuh, contohnya darah sekarang, maka otak kita itu akan memerintahkan kepada pabrik darah kita untuk mengganti yang hilangnya itu. Jadi donor darah juga sama kan, kita mengambil darah berarti prinsipnya dia hilang dari tubuh dan itu harus diganti gitu. Biasanya dengan proses mengganti itu otak akan memerintahkan kepada kita bahwa kita harus menambah asupan untuk mengganti darah yang hilang. Biasanya apa asupannya? Makan akan tambah banyak. Malah sebaliknya kalau donor darah tuh biasanya udah beberapa tahun tuh malah berat badan kita bertambah bukan berkurang gitu ya. Terus ya Bu ya, aku tuh kan punya kakak Bu. Kakak aku tuh mau donor darah, tapi dia tuh underweight. Apa sih hubungannya Pak? Soalnya aku ngedengarnya agak konyol sih ya, tapi aku kepo nih, kenapa? Ya. Jadi underweight dulu ya. Underweight itu adalah berat badan kurang. Nah, tapi sebenarnya kalau dia sesuai dengan tinggi badannya tidak apa-apa gitu ya. Misalkan orang berat badan tinggi badannya 150. Berat badan ideal itu adalah 150 dikurangi 100. Jadi 50 plus minusnya 5 gitu. Jadi antara 45 sampai 55. Yang dibilang underweight itu adalah kurang dari 45-nya itu gitu ya. Nah, kalau untuk syarat donor darah memang ada syarat berat badan minimal 45 kg untuk para pendonor yang sudah terbiasa gitu ya. Untuk donor yang baru pertama kali minimalnya berat badannya adalah 47 kilo. Nah ya, karena menurut WHO kalau kita kehilangan darah 10 cc per kilogram berat badan itu masih aman gitu ya. Jadi kalau 45 kilo kehilangan darah 450 cc akan aman. Tapi faktor donor darah tuh bukan hanya matematis saklek gitu, karena banyak pengaruh juga, misalkan faktor psikologis. Tadi kan teman kita ini ya takut jarum. Nah, itu adalah faktor psikologis yang sangat besar. Biasanya jangankan diambil darah, baru periksa HB aja kan ditusuk jarum ya. Kadang-kadang ada yang pingsan juga gitu. Makanya semua faktor harus diperhitungkan gitu ya. Oke Kak, oke Pak, kalau barusan adalah syarat-syaratnya, ada nggak manfaat donor darah bagi si pendonornya? Pendonor ya. Jadi manfaat donor darah itu ada dua ya, bagi pendonor sama bagi penerima darah ya. Kalau penerima darah udah pasti bahwa dia akan tersubstitusi, jadi akan ditambah kekurangan hemoglobinnya dia. Kalau untuk yang mendonorkan darah adalah keuntungannya adalah ibadah. Nah, kita bersedekah gitu ya. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Nah, itu adalah prinsip utamanya. Jadi dia hanya beribadah sedekah kepada orang lain. Yang kedua adalah ada kepuasan batin di dalam tubuh kita bahwa kita udah bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Kan ada istilah bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang bisa berguna untuk orang lain. Nah, gitu ya. Jadi keduanya. Yang ketiganya adalah efek ikutannya aja gitu ya. Karena donor darah itu ada syarat-syaratnya, maka kita akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi secara berkala kita akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kesehatan kita akan diketahui gitu. Itu. Yang lainnya adalah bahwa dengan kita berdonor darah rutin, donor darah yang ada di dalam tubuh kita akan selalu siap pakai. Jadi untuk melawan penyakit, membawa oksigen, membawa makanan. Jadi kita efeknya itu akan segar gitu ya. Jadi imunitas kita akan meningkat. Jadi biasanya setelah donor darah tuh malah badan kita jadi lebih sehat gitu. Terus nih ya, buat pendonor darah tuh benar nggak kalau sebelum donor darah kita tuh tidak boleh begadang? Ya, jadi
donor darah itu ada syarat-syaratnya deh ya. Kita itu darah itu sudah diklasifikasikan obat oleh pemerintah dan diawasi oleh BPOM. BPOM sendiri dia memberikan syarat-syarat untuk donor darah. Yang pertama bahwa untuk berdonor darah orangnya harus sehat. Nah itu ya. Dalam artian dia tidak minum obat, tidak sakit-sakit badan, segala macam gitu ya. Yang kedua adalah harus mempunyai identitas. Identitas yang dipakai adalah KTP. Nah, syarat KTP adalah 17 tahun. Makanya syarat umur adalah 17 tahun gitu ya. Sampai umur berapapun boleh donor. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah berat badan. Tadi berat badan 45 sampai berapa silahkan. Kemudian diperiksa tensi. Tensinya adalah harus tensi normal 110/70 sampai 160/100 gitu ya. Kemudian nadinya tidak boleh lebih dari 100. Kemudian tidur sebenarnya syarat tidur dan makan itu adalah biasanya orang Indonesia gitu ya. Kalau kita donor darah di luar negeri kita tidak akan ditanya tidurnya jam berapa, makan sudah atau belum. Karena orang Indonesia itu faktor psikologisnya di daerah itu kalau mau ke dokter, mau disuntik harus makan dulu. Makanya dia harus makan dulu. Dan tidurnya juga harus minimal 5 jam. 5 jam itu sesuai dengan kebiasaan tidur dia. Misalkan ada biasanya tidur jam 9 malam. Nah, 5 jam berarti sampai jam 3 pagi bangun sholat tahajud, berarti itu udah memenuhi syarat ya, 6 jam. Tapi ada orang misalkan dia tidurnya tuh dari jam 1 sampai jam 2 atau sampai itu tidak boleh gitu ya. Atau ada misalkan biasa tidur jam 9 tiba-tiba tidurnya jam 1 itu juga tidak boleh katanya gitu ya. Tuh Alia, makanya kalau kamu mau donor darah nanti jangan maraton drakor mulu ya. Kamu juga jangan teleponan sama ayah sampai malam terus. Iya, kamu mau buka kartu. Nah terus ya Bu ya, tadi kan sebelum donor darah tuh kita tuh harus bermakanan yang bergizi juga ya Bu ya. Kalau zaman sekarang kan anak-anaknya tuh suka pada makan micin, suka nyeblak nih Bu ya. Itu gimana sih? Pasti ada pengaruhnya gak sih Bu untuk donor darah ini? Sebenarnya kalau untuk donor darah kita dianjurkannya adalah makanan sehat. Makanan sehat itu adalah makanan yang gizi seimbang. Jadi harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya sebagai lauk, bisa telur, bisa daging, bisa segala macam. Dan juga ada sayur-sayurannya yang membawa vitamin dan segala macamnya. Kemudian disempurnakan dengan makan buah atau minum susu gitu ya. Nah itu yang diitukannya. Kalau makanan-makanan yang tadi itu kan sebenarnya makanan selingan ya. Nah jadi boleh aja sih, tidak apa-apa kita nyobain makan seblak lah segala macam boleh, asal jangan jadi kebiasaan. Nah gitu ya. Karena dalam Islam juga kan ada kisi-kisinya gitu ya. Berhentilah kamu makan sebelum kenyang. Nah itu seperti itu. Jadi itu adalah untuk membentengi kita bahwa supaya sehat. Micin itu sebenarnya bagus kalau dikonsumsinya proporsional gitu ya. Tidak kebanyakan, tidak tiap hari gitu. Hanya untuk menambah selera makan tidak apa-apa. Tapi kalau konsumsinya berlebihan itu yang tidak baik gitu ya. Jadi silahkan aja mau makan apapun boleh yang dihalalkan oleh agama kita, tapi makanan utama yang gizi seimbang itu yang dipakai ya. Jadi nih buat teman-teman kalau kita sebelum donor darah tuh kita harus menjaga pola makan kita dan pola tidur kita juga. Agar kita tuh setelah donor darah tuh tidak pusing, tidak lemes, tetapi malah saat kita tuh bugar gitu badan kitanya. Oh ya Pak, kalau aku kan takut jarum suntik nih. Nah ada teman aku yang dia tuh udah pernah donor darah, terus jadi keseringan donor darah gitu Pak. Apakah boleh melakukan donor darah sesering itu? Ya. Memang frekuensi donor darah juga itu ada aturannya.
Itu menurut penelitian dari WHO itu yang paling bagus adalah donor darah 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Jadi setahun hanya 4 kali gitu ya. Tapi pada keadaan emergensi kita boleh melakukan walaupun baru donor darah selama 2 bulan. Nah gitu ya. Jadi misalkan sekarang bulan Januari donor, nanti bulan Maret donor lagi. Tapi ada batasan bahwa donor darahnya tidak boleh lebih dari 5 kali gitu ya untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan donor darahnya tidak boleh lebih dari 4 kali dalam setahun. Jadi yang paling bagus itu adalah 3 bulan sekali dan rutin sehingga darah kita itu akan siap pakai terus gitu ya. Nih ya Pak, aku tuh suka lihat di film-film gitu. Kalau pendonor darah tuh setelah menerima tuh ada proses dulu gak sih? Atau bisa langsung dikasih aja gitu? Gitu ya. Kan kita tadi udah menyinggung ya bahwa darah itu kriterianya obat dan ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh BPOM itu ya. Jadi kalau proses darah itu mulai dari diambil dari pendonor, kita akan melakukan satu pemeriksaan laboratorium ya. Pemeriksaan laboratorium 4 parameter akan diperiksa tuh. Penyakitnya HIV, hepatitis B, hepatitis C dan sifilis. Kalau udah bebas dari itu baru boleh diberikan. Kemudian pada pengambilan darah pun kita ada kriterianya. Ada pengambilan darah single namanya whole blood. Jadi semua komponen darahnya diambil. Ada juga yang double. Double itu nanti dia akan dipisahkan menjadi cairannya saja dan sel darah merahnya saja. Kalau yang triple itu nanti dipisahkannya sel darah merahnya, cairannya dan trombositnya. Kemudian yang quadruple adalah nanti jadinya cairannya, sel darah merahnya, trombosit dan bapikotnya gitu ya. Jadi memang proses dari donor darah sampai darah siap pakai itu biasanya adalah minimalnya 4 sampai 5 jam baru darah bisa diberikan kepada pasien gitu, ya. Jadi ada proses dulu ya teman-teman, gak langsung kayak di sinetron langsung dikasih aja sama penerimanya. Oh iya Alia, kan sekolah kita lagi ngadain acara donor darah nih. Kalau di kelas kamu ada nggak yang melakukan donor darah gitu teman-teman kamu? Yang minat sih banyak ya, cuman kan kita masih kelas 10, umurnya juga belum cukup umur. Kalau di kelas kamu gimana Ki? Di aku sih yang 17 tahun udah ada 1-2 ya, tapi ya mereka nggak minat kayaknya. Ngomong-ngomong soal susahnya orang melakukan donor darah nih Pak, gimana sih jumlah persentase orang yang melakukan donor darah di Indonesia? Nah, gitu ya. Jadi memang kalau presentasi orang yang berdonor darah, alhamdulillah Indonesia itu kesadarannya sudah tinggi. Kalau untuk nasional itu adalah 82% orang sudah berdonor darah. Walaupun frekuensinya hanya 1 atau 2 kali. Yang kita harapkan kan 1 tahun 4 kali ya. Jadi berkesinambungan gitu ya. Jadi kalau untuk kota-kota besar seperti kita gitu ya, Bandung adalah ibu kota provinsi. Masalah donor darah tidak ada masalah. Tapi untuk kota-kota kecil misalkan Ciamis, Pangandaran, Banjar, Rangkas Bitung, Serang gitu, mereka jumlah pendonor darahnya belum gitu. Makanya Bandung itu mempunyai tugas sebagai pusat rujukan Jawa Barat. Jadi kalau kota-kota kecil yang itu kekurangan darah, mereka akan memintanya ke Kota Madya Bandung gitu. Nanti dari Kota Madya Bandung yang kesadaran darahnya sudah tinggi dan stok darahnya banyak akan disebar ke seluruh Jawa Barat. Kemudian yang satu lagi adalah persentase kebutuhan darah gitu ya. Jadi persentase kebutuhan darah seluruh Indonesia per tahun adalah 2% dari jumlah penduduk gitu ya. Nah kalau di Indonesia jumlah penduduknya 250 juta, maka kebutuhan darah per tahunnya adalah 5 juta kantong darah. Sementara kita PMI itu baru bisa menyediakan setahun itu sampai 4 juta kantong darah. Jadi kita memang masih ada kekurangan 1 juta kantong darah. Sekarang ilustrasi untuk Kota Madya Bandung.
Kota Madya Bandung penduduknya adalah kurang lebih 2,5 juta. Jadi kita 1 tahun itu memerlukan darah kurang lebih 50.000 kantong darah. Tapi penghasilan atau pendapatan PMI Kota Madya Bandung adalah sudah di 120.000 kantong darah. Berarti kan udah berlebih tuh 70.000 kantong darah. Dikemanakan nih yang 70.000 itu? Disebar ke seluruh Jawa Barat. Terus ya Pak ya, aku tuh pernah berpikir gini, apa orang yang butuh donor darah tuh hanya orang yang kecelakaan saja kah dan operasi saja kah? Atau ada ciri-ciri orang lainnya yang butuh donor darah itu? Jadi itu mungkin pertanyaannya adalah indikasi untuk permintaan darah ya. Nah, jadi bahwa untuk permintaan darah itu berbagai macam penyakit gitu ya. Yang paling utama biasanya adalah anemia. Anemia itu adalah kekurangan hemoglobin. Batasannya adalah kalau dia kurang dari 8 harus ditransfusi darah. Nah, itu yang paling banyak biasanya. Kasus yang kedua adalah kasus bedah kecelakaan tadi ya, patah tulang atau misalkan harus operasi segala macam. Semua bidang penyakit yang harus melakukan operasi dan perdarahan demam banyak perlu darah gitu ya. Yang kedua adalah penyakit dari ibu-ibu yang mau melahirkan. Nah gitu biasanya mereka juga memerlukan darah ya. Yang ketiga adalah penyakit-penyakit yang bawaan imunologis, misalkan talasemia. Talasemia itu adalah si darah merahnya itu dihancurkan oleh tubuhnya sehingga hemoglobinnya berkurang. Makanya mereka secara periodik harus ditransfusi darah gitu ya. Dan masih banyak juga penyakit-penyakit yang lainnya, misalkan orang yang darahnya susah berhenti. Nah, itu juga ada seperti itu. Atau orang yang kena demam berdarah gitu ya, trombositnya turun. Nah, itu juga harus ditransfusi darah gitu. Jadi, memang indikasi transfusi darah itu berdasarkan penyakit yang didiagnosa oleh dokter-dokter klinisi di rumah sakit. Kita hanya tinggal menyediakan komponen apa yang diperlukan, kalau ada kita berikan. Ya. Jadi gak dari operasi sama yang buat kecelakaan aja ya? Gitu. Terus nih Pak, ada pertanyaan nih dari netizen. Ya. Katanya kenapa donor darah gratis tetapi untuk butuh darahnya itu berbayar? Nah, gitu ya. Itu pertanyaan yang bagus ya di masyarakat, bahwa kenapa sih kita mendonorkan darah tuh kita sukarela gratis gitu ya. Kenapa kalau kita butuh darah harus bayar? Memakai logika aja gitu ya. Jadi kita akan menyumbangkan sesuatu dari tubuh kita yang sudah ada kriterianya. Kriterianya aja diawasi oleh Badan POM, obat dan makanan ya. Masa kita mau mendonorkan darah langsung pakai kresek, nggak bisa kan gitu ya. Nah itu harus ada sterilitas segala macam. Makanya pemerintah menentukan bahwa kalau untuk donor darah harus memakai kantong plastik yang steril, harus ada makanannya untuk darahnya, dan itu perlu biaya kan gitu ya. Dan Indonesia itu selama ini belum pernah bisa membuat kantong darah gitu. Dan itu harus diimpor. Yang paling bagus adalah kualitasnya dari Jepang gitu ya, dari Singapura, dari India segala macam. Dan itu harganya mahal gitu ya. Bahwa kita harus mengeluarkan sejumlah uang untuk menebus darah adalah udah diatur oleh pemerintah. Bahwa kalau kita melakukan pengolahan darah dari mulai pengambilan, tadi diproses ya, diperiksa laboratorium, dicocokkan. Pemerintah itu sudah menghitung ternyata biayanya bisa mencapai sampai 700.000. Nah, 700.000 sangat memberatkan kan gitu ya. Nah gitu, makanya pemerintah membikin patokan bahwa untuk sampai saat ini adalah namanya biaya penggantian, proses penggantian pengolahan darah adalah 360.000 per labu gitu. Nah ini
PMI tekor dong ya, setengahnya juga enggak gitu ya. Nah itu kekurangannya pemerintah memberikan subsidi kepada PMI misalkan untuk bisa dikasih bantuan ambulan gitu ya, atau kita dikasih bantuan untuk renovasi ruangan, kita dikasih bantuan untuk pemberian alat-alat yang harganya mahal. Alat-alat di PMI itu bisa ada harganya yang sampai 5 miliar, 7 miliar gitu. Nah itu pemerintah memberikan subsidi gitu dari situ, dan akhirnya biasanya kita jadi balance gitu ya. Jadi kita juga kan harus memikirkan buat operasional karyawan kan harus ada gajinya segala macam, operasional kantor, listrik segala macam, operasional laboratorium, reagen dan segala macamnya. Nah pemerintah udah menentukan 700.000 tapi yang harus dibayarnya hanya 360.000. Nah itu sebenarnya. Jadi istilahnya bukan membeli tapi biaya penggantian pengolahan darah BPPD, dan itu ditentukan oleh Menkes. Ya, kita hanya tinggal menjalankan aja. Tuh ya netizen, pertanyaannya sudah terjawab ya. Ada nggak sih Pak sepatah dua patah kata buat generasi muda agar tidak takut mendonorkan darahnya? Ya, mangga, terima kasih ya. Jadi saya menghimbau nih ya sekarang kepada generasi muda bahwa perbanyaklah podcast-podcast seperti ini yang bermanfaat gitu ya. Jadi informasi-informasi ini tuh harus tersampaikan. Jangan takut untuk berdonor darah, karena donor darah itu walaupun kegiatan ini ada resikonya, tapi resikonya sangat minimal dan kita melaksanakan SOP yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui BPOM. Insya Allah akan aman. Tapi yang namanya juga kegiatan yang beresiko, kadang-kadang ada 1-2, paling 1 dari 1.000.000 orang ada yang setelah donor darah pingsan atau lemes gitu, itu memang ada. Tapi itu pun akan ditangani dengan baik oleh tim dari PMI gitu ya. Ibu ya, udah lama nih ya kita sudah berbincang-bincang juga, kita jadi dapat ilmu baru juga ya. Terus buat teman-teman nih, apalagi generasi muda sekarang, jangan takut untuk donor darah ya, karena donor darah itu sudah dijamin steril oleh pelaksana PMI-nya juga. Terus juga donor darah itu kan selain bikin badan kita sehat, juga bisa jadi amal jariah kalian untuk di akhirat loh. Karena 1 tetes darah yang kalian berikan akan menyelamatkan banyak orang. Dapat pahala loh guys. Ya betul. Terima kasih untuk Dr. Wahyu selaku bagian dari PMI. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Alia yang sudah menemani. Saya Niki, Alia dan Dr. Wahyu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.